Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 IPS 6. Di sini kami akan membahas tentang modernisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Syifarani Marsa Setiawan, Siti Puspitasari, Tia Silvianingsih, Siti Aisyah, Shindi Salsadila, Selvi Rianti. A. Pengertian modernisasi. Apa itu modernisasi? Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi tidak sama dengan westernisasi. Westernisasi adalah peniruan secara mutlak pengaruh kebudayaan barat yang masuk. Modernisasi pun bukan sekularisasi. Sekularisasi adalah suatu proses pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai duniawi. Berikut beberapa pendapat para sosiolog tentang pengertian modernisasi. Pertama, Kuncharaningrat mendefinisikan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Kedua, menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan atau social planning. Ketiga, menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Dan terakhir, menurut Anthony Giddens yang menuliskan dimensi institusi modernitas dalam bukunya The Consequence of Modernity dan membagi dimensi modernisme dalam 4 bagian, yakni kapitalisme, industrialisme, kemampuan pengawasan, dan kekuatan militer. B. Ciri, syarat, dan sikap mental manusia modern. Menurut Alex Inkelis, terdapat 9 ciri manusia modern, diantaranya A. Memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. B. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersikap demokratis. C. Menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. D. Memiliki perencanaan dan pengorganisasian. E. Percaya diri. F. Perhitungan. G. Menghargai harkat hidup manusia lain. H. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. I. Menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, terdapat beberapa syarat modernisasi antara lain 1. Cara berpikir ilmiah, scientific thinking, yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. 2. Sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. 3. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Biro Pusat Statistik. 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan favorable terhadap modernisasi terutama media massa. 5. Tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. 6. Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial, social planning, yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Sikap mental dan budaya. Suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. C. Gejala modernisasi. A.
bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. B. Bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. C. Bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas. D. Bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. D. Dampak modernisasi. Yang pertama, dampak positif dari modernisasi. Kualitas kehidupan masyarakat meningkat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Adanya efektivitas dan efisiensi dalam melakukan suatu hal. Terdapat perubahan nilai dan sikap dengan ditandainya adanya integrasi masyarakat, di mana masyarakat lebih menjadi terbuka terhadap hal luar. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, industri dan transformasi. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bidang politik dan demokrasi. Selanjutnya, dampak negatif dari modernisasi. Banyak terjadi kesenjangan seperti kesenjangan ekonomi dan sosial. Terjadi pencemaran alam dan lingkungan. Banyak terjadi konflik dan kriminalitas. Terbentuknya paham dan cara pandang barat secara berlebihan. Dan adanya pergeseran nilai-nilai terhadap kebudayaan lokal sehingga dapat menghilangkan adat istiadat yang telah diturunkan secara turun-temurun. Upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi dampak negatif modernisasi yang pertama, mengkampanyekan sikap cinta terhadap produk dalam negeri. Kedua, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap nilai, norma sosial sebagai cara menyaring budaya asing. Ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Keempat, meningkatkan potensi-potensi nasional. Kelima, ikut serta dalam forum-forum kerjasama internasional.